Shalom. Shalom. Horas madihita saluhutna. Horas. Huria nahina holongani Tuhan Yesus Kristus masuk mahita di acara parminggota ima minggu kuasi modo geneti. Dohot tema marparange hombar tuhatani debata. Atong taparade marohata martangiang nahohom mahita. Amen. Tapuji matuhata marende mahita sian buku ende nomor 580 ayat 1.4 ro doa Tuhan. Jongjong mahita. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso nai baru tubui, disusu na denggan na somangaci. Asalam ganda hamu marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani, puji hamu ma debata hagogotai, olopon hamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disondangi ho tanoman nami, asa marpakirimon namangolu hami alani haheheonmi, dang pola be mambiar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruasmu dohami, di paucat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hangoluan. Atong pargugui mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari. Pasangapoko di bagasan haporseon na mangolu, pai masahat hami tu lambungmu. Amen. Hundul mahita. Tapuji matuhata, marende mahita sian buku ende nomor 206 ayat 3 na disondo au Tuhaku. Tabegema patik ni debata di hari mingguon, ima sian patik parjolo sahatu patik paupaton, on ma didok disi.
Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaanmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua ginjang, dohot na di banua tongaon, ro di na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabi si sombaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna. Ay ona uhum do sogot akan namarsinyang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma, pabadiahon ari minggui, dina onom ari maulahamu nasa siulaonmu. Alay anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisi ni huta ni halak pe namangebati hutam. Ay dina onom ari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di hari papituhoni, dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ima sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon na hombar tu patik ni. Amen. Tapuji matuhata marende mahita sian buku ende nomor 115 ayat 2 dohotolu nabasa doroham diau. Jongjong mahita. Tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan para si rohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardo sanadangolon ro tujolo ni habangsa habadionmi. Manopoti jala manganggu kondosa nami. Macai jot-jot huar sakhi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahayanan nami narwai. Dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubain hami. Dibaheni tama dori masonmu jala uhumon muhami tuhamatean saleleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham na godangi. Mangi dosian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami. Dohot ala ni guarmu da badiai. Ale Tuhan, saya asi maroham dihami, halak nadangolon. Amin.
Tabegema baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosata. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diar sakiho ahu marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojaiho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu au sadiri manalesei akka pangalausim alani hadirioku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahita, tapuji matuhata, marende mahita sian buku ende nomor 180 sia ayat onom. O Yesus na panguluau. Tajaha mahatani debata epistel di hari mingguon ima sian pangukapon 20 sada ayat 5 1 pitu tajahama marsikat sorin. Dungi didok nahudul di habang saima idama saluhut nadohu paimbaru jadi didokma surat ton mai ai haposan doaka hataon jalan asitong. Laos didok matuau, nunga saut, au dopat jolo jala parpudi, bonana jala ujuna, lehonoku matu nama wasia mual ai kamluani, sokola pemboron. Rap mahita sude, teano ni namonangi masaluhutna, jala au gabe debatana, ima gabi anakku. Ima sahatna, martua ma akan atu mangihon hatani debata jalan na upeopsa. Amen. Tapuji ma tuhata marende mahita sian buku ende nomor 710 walu ayat sada tambah tolu hubege Yesus manju. Jongjong Mahita. Atong tahati dakon maha porseaut tai songon nahina tindakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mandok mahita. Au porsea di dibata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumopa langit dohotano.
Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinuhun isi Maria, nagabe-gabean siang kondi porbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata, natumau na bernit, di panghuman isi latus, nama tetar pajal do ibana di hau na pinar silang, natuat natuban watulu dung ditanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgu, lohundul tu siamun debata Jehovah, amanai pargogon na suatu dosani, disima ibana pai memulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Ahu porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hato penala krisen akadabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihataina mandok, mulak mangulu susubut daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Hudul mahita. Tapujima tuhata, marene mahita sian buku ende nomor 248 ayat sada dohot ayat 2, saleleng ho di tanoon, huhut ma tapasahat peleata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Mari dalam keadaan sukacita kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Quasimodogeniti hari ini, yaitu dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 36 ayat 22 hingga ayat 27. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop ini mempertunjukkan kepada kita keluar biasaan dari kuasa Roh Allah. Waktu itu di zamannya Nabi Yehezkiel ini, bangsa Israel sudah sangat berdosa.
moralnya hancur. Allah sudah mereka tinggalkan dan mereka pergi menyembah dewa-dewa. Kejahatan, penipuan, penindasan, korupsi merajalela. Karena itulah Allah menjadi murka. Lalu mereka dibuang. Dan bait Allah di Yerusalem itu di bumi hanguskan. Israel dijajah oleh bangsa lain. Tetapi saudaraku, di situasi yang mengerikan itu ternyata Allah peduli dengan mereka. Karena melalui Nabi Yehezkiel Allah menawarkan jalan keluar. Di ayat 27 Tuhan berkata, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ternyata Tuhan sangat merindukan agar umatnya itu tetap hidup, tenang, makmur, dan penuh sukacita. Karena itulah Tuhan mau memberikan Roh Kudus-Nya yang akan Tuhan gunakan untuk memulihkan umatnya Israel itu. Bila mereka mau, sama juga dengan bila kita mau hari ini membuka diri dan menerima pekerjaan Roh Allah itu, maka pasti kita akan menerima nikmat dan manfaat yang luar biasa. Mari kita lihat nikmat apakah yang akan kita peroleh itu. Yang pertama, Roh Kudus itulah yang bisa mengubahkan hati manusia. Roh Kudus itulah yang bisa melakukan pertobatan. Karena itulah di ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tadi kita sudah mendengarkan bobroknya dosa Israel. Dan mereka bangga melakukan itu. Sama seperti halnya sekarang ini. Banyak orang yang bangga bila mereka melakukan kejahatan, seolah-olah mereka adalah Allah. Tetapi kepada mereka inilah Tuhan sekarang berkata, terimalah Roh Kudus. Karena hanya Roh itu yang bisa mengubahkan hatimu yang keras karena dosa itu menjadi hati yang baru. Sehingga kamu akan memiliki cara berpikir yang baru. Dan kamu akan berubah dari orang yang selalu memberontak terhadap Allah menjadi orang yang taat kepada Allah. Dari penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah dewa-dewa kesia-siaan, berubah menjadi penyembah Allah yang setia. Hanya Roh Kudus Tuhan yang bisa mampu melakukan itu. Tetapi masih ada yang lagi lebih dari itu. Masih ada manfaat yang kedua. Roh Kudus itu memberi kita hati dan roh yang baru. Sehingga kita dimampukan menyadari, kita dimampukan mengenal, dan kita dimampukan mau dengan rendah hati menyesali, mengakui semua dosa-dosa kita. Yohanes 16 ayat 8 hingga 9. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu menginsafkan manusia bahwa dia penuh dengan dosa. Roh Kudus itu juga membangkitkan kesadaran bagi manusia sehingga dia mau dilepaskan dari dosa itu. Roh Kudus itu membuat kita menyadari keberdosaan kita sehingga kita sendiri malu melihat diri kita. Lalu dari kesadaran itulah kita akan datang memohon keampunan dosa kita. Seorang teolog bernama Thomas Carlyle pernah mengatakan begini, dosa yang paling mematikan adalah ketidaksadaran akan adanya dosa. Dosa yang paling mematikan adalah ketidaksadaran akan adanya dosa. Karena si iblis terus menutupi kesadaran kita. Dan bila kita tidak menyadari keberdosaan kita, maka kita akan merasa hebat bila kita melakukan dosa itu. Karena itulah Martin Luther pernah mengatakan, pengenalan akan dosa adalah permulaan awal keselamatan.
Untuk itulah saudaraku, kita membutuhkan kuasa yang menyadarkan kita. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Karena itulah kita harus mau membuka diri kita terhadap Roh Kudus supaya kita disadarkan akan keberdosaan kita, sehingga kita mau bersegera datang memohon keampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah itu saudaraku, ini ada manfaat yang ketiga lagi. Setelah kita menerima kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka kita akan bertekad, kita akan memiliki komitmen untuk memperbaiki diri supaya hidup kita semakin kudus, baik dalam perkataan, dalam perilaku, dalam pergaulan. Setelah Roh Kudus itu memberi kita hati dan roh yang baru, di ayat 27 dikatakan, membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Roh Kudus itulah yang membuat kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat. Roh itulah yang menguatkan komitmen kita untuk selalu melakukan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak di antara kita yang sering bertanya-tanya, mengapa saya ini sulit berubah? Mengapa saya ini tidak bisa berhenti merokok? Mengapa saya ini tidak bisa menghentikan kebiasaan burukku? Saudaraku, firman Tuhan hari ini memberi kita jawabannya, yaitu kita harus mau membuka diri kita dan memberi diri kita dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Sehingga roh itu akan menyadarkan kita tentang dosa dan akibatnya yang buruk itu. Dan setelah kita menyadari dosa itu, kita akan menjadi jijik melihat diri kita. Lalu kita mau merendahkan diri, memohon keampunan dosa. Kemudian roh itu menuntun kita untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah itu kita akan taat melakukan kehendak Kristus, sehingga kita bisa lepas dari kebiasaan buruk itu. Mungkin kita masih ingat peristiwa beberapa tahun yang lalu yang tersebar beritanya di media sosial, yaitu kesaksian dari seorang mantan pilot. Dia sudah menjadi pemakai narkotika sejak SMA, dan sesudah menjadi pilot kedudukannya di sana cukup tinggi, tetapi semakin hari semakin dia tergantung pada narkotik itu. Tetapi di suatu hari dia merasakan ada panggilan roh di dalam dirinya agar dia bertobat. Dan setelah itu dia bertekad harus masuk ke panti rehabilitasi. Tetapi sayang sekali dia tidak ada waktu untuk cuti. Dan akhirnya ketika dia akan pergi bekerja, dia sengaja meminum narkotik karena dia tahu nanti pasti ada pemeriksaan, dan bila dia terbukti di sana, dia akan dikirim ke panti rehabilitasi. Dan benar, dia ketahuan memakai narkotika itu, tetapi akhirnya dia dipecat sebagai pilot. Tetapi saudaraku, di saat itulah dia merasakan roh Tuhan semakin kuat memberi dia tekad untuk berubah, untuk meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Sehingga dia tidak jadi pergi ke panti rehabilitasi. Tetapi dia sendiri yang bertekad, berkomitmen dalam dirinya mengatakan, saya harus mampu meninggalkan narkotik ini. Dan benar saudaraku, walaupun dengan perjuangan yang sungguh-sungguh berat, akhirnya dia bisa berhenti menggunakan narkotika. Dan di Paskah tahun 2004, roh Tuhan terus memanggilnya, sehingga dia pun menyerahkan hidupnya menjadi hamba Tuhan. Dia kemudian memimpin sebuah organisasi pelayanan, dan dia mendapat pekerjaan baru yang jauh lebih baik dari pekerjaannya yang dahulu. Saudaraku, itu semua terjadi
Karena dia mau membuka dirinya terhadap bantuan Roh Kudus. Pasti kita juga semua mau seperti itu, bukan? Dan selanjutnya saudaraku, bila kita sudah diubahkan oleh Roh Kudus, maka Tuhan akan berkenan atas kita. Seperti dikatakan di ayat 28, kita akan kembali diterima Tuhan menjadi umatnya. Dan itu adalah sebuah kehormatan besar. Mari kita camkan saudaraku, menjadi umat Allah adalah sebuah hadiah, adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Bila kita mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan mengandalkan Dia dalam seluruh hidup kita dengan melakukan semua kehendak-Nya, pasti kita akan diangkat menjadi anak-anak Allah yang sangat dikasihinya, yang akan menerima keselamatan yang kekal dan nanti akan tinggal bersama-sama dengan Allah dalam hidup yang kekal. Itu adalah sebuah hadiah yang luar biasa. Dan itu hanya bisa kita peroleh bila kita mau memberi diri kita dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu bukanlah roh biasa, tetapi dia adalah sebuah dinamit, adalah dunamis, kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa yang datang dari luar diri kita untuk membantu kita, untuk menasehati kita, untuk memperbaharui hidup kita. Roh Kudus itu sangat berkuasa memberi kekuatan bagi kita untuk bertobat, untuk mengubah diri, untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Tetapi ingat, Roh Kudus itu berguna dan bekerja bagi kita hanya bila kita mau membuka dan memberi diri kita dikuasainya. Dapat kita ibaratkan seperti redoxon. Pasti saudara-saudara kenal dengan redoxon. Pada masa COVID yang lalu ini laris sekali. Tablet yang berisi multivitamin. Tetapi bila redoxon itu masih terbungkus rapih di dalam kotaknya, maka redoxon itu tidak akan menghasilkan apa-apa dalam diri kita. Tetapi bila kita mau membukanya, kita buka dari kotaknya, dari bungkusnya, lalu masukkan ke dalam air, maka blas, keluarlah semua multivitamin yang ada di dalamnya, yang dikandungnya itu. Dan bila kita meminum air itu, maka multivitamin yang ada di sana akan mengubahkan kesehatan kita. Demikian halnya dengan Roh Kudus. Dia punya kemampuan Allah karena Dia adalah Allah. Tetapi bila kita hanya mengatakan aku percaya kepada Roh Kudus, saudaraku, itu tidak menghasilkan apa-apa bagi hidup kita. Tetapi kehebatan dari kuasa Roh Kudus itu akan terjadi pada kita bila kita mau membuka diri kita untuk Dia. Maka Dia akan melarut dalam diri kita. Lalu muncullah seluruh kekuatannya itu dalam hidup kita. Dan itulah yang mengubahkan kita. Ini sangat kita perlukan saudaraku. Karena sekarang ini kita semakin khawatir melihat apa yang terjadi di masyarakat kita. Sama seperti yang terjadi di zaman Yehezkiel ini. Dosa manusia itu semakin marak. Bahkan ada yang mengatakan tidak sedikit manusia sekarang yang sudah lebih kesetanan daripada setan sendiri. Bahkan ada yang mengatakan sudah semakin banyak manusia di zaman ini yang tidak layak lagi disebut sebagai manusia karena kejahatannya yang luar biasa. Karena itu hari ini Tuhan berseru kepada kita, mari terimalah Roh Kudus Tuhan supaya kita terlepas dari kejahatan dosa zaman ini. Terutama mari kita bekali anak-anak kita, terutama sekali para remaja-remaja kita. Karena nampaknya mereka ini menjadi target empuk bagi si iblis saat ini. Mari saudaraku,
Mari kita bekali mereka, para remaja kita, agar mereka tetap memberi dirinya dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Sehingga mereka bisa mampu mengalahkan roh-roh jahat yang mengincar mereka melalui media sosial mereka. Sehingga mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan dan menyukakan hati kita dan menyukakan hati masyarakat kita. Saudaraku, Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Sehingga dia tidak bisa dikuasai oleh siapapun. Tetapi kitalah yang harus menerima. Dan kitalah yang harus membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus itu. Membiarkan roh itu menguasai, menaklukkan kehendak kita, menaklukkan pikiran kita, menaklukkan perasaan kita, menaklukkan hati nurani kita. Sehingga roh itu bisa leluasa mengubahkan diri kita menjadi manusia baru, menjadi manusia kesukaan Allah dan kesukaan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, dan meteraikanlah itu di dalam hati kami, sehingga kami semua mau memberikan diri kami dikuasai dan diubahkan oleh Roh-Mu Kudus-Mu, terutama anak-anak remaja kami, agar kami bisa menolak godaan si iblis, tetapi kami semakin taat melakukan firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami satu persatu dalam seluruh kehidupan kami. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Hiburkanlah mereka yang berduka. Berilah jalan keluar bagi mereka yang mengalami pergumulan dan persoalan. Ya Tuhan, pulihkanlah keluarga yang mengalami keretakan. Dan berilah kesuksesan bagi kami dalam semua bidang kehidupan kami. Bapa di sorga, berkatilah para hamba-Mu dimanapun mereka melayani. Berikanlah mereka kuasa-Mu, sehingga setiap pelayanan mereka dapat membawa orang kepada Tuhan Yesus dan dapat mendewasakan iman jemaat-Mu. Terutama seluruh usaha pekabaran Injil. Berkatilah semua hamba-hamba-Mu pekabar Injil, dan berilah pintu yang terbuka, sehingga dimanapun Injil-Mu diberitakan, orang selalu terbuka menerimanya. Ya Tuhan, berkatilah bangsa kami, terutama menjelang pemilu tahun depan. Jagailah agar tetap aman, tetap solid bersatu, saling menghormati. Jauhkan segala pemecah belah dan maksud-maksud yang jahat. Karena itu berilah hikmat-Mu bagi para pemimpin negara kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, gunung batu perteduhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami. Amin. Kamu kadungan nuang marid di mahita sian nomor 724 ayat 1 dohot ayat 2 uhutma tapasahat peliata. Jong mahita saluhutna. Tatangya kuma peliata ali di bata manamina di banua gijang hodo haroroan ni saluhut selehol lehon nading gadohot na sauli bahasa na mauli utus
Upasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asala putadahami godang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaomu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaor hom madamena tu todim. Amin.